buat kesempatan boleh ada di tengah-tengah keluarga JGS ya, Jaringan Gereja Sekota. Kalau dulu saya kenal dengan JDS, sekarang JGS ya. Ketuanya Ko Acai kalau tidak salah. Bukan Pak. Oh, Pak Pasim. Pasim. Oh, oke, Pasim. Ketua Kem ya, Ko Acai ya. Juga bukan Pak. Oh, bukan juga. Kita pakai tim ya. Iya. Pakai tim. Jadi ada kepenatuan ya. Ya, hari ini saya diberkati dengan beberapa orang yang sudah tadi Ibu ya, Ibu Yeni ya, sangat diberkati dengan firman-Nya, dengan Niko ya, WL-nya luar biasa loh nih. Ini input lah biasanya di luar. Input dari Bisa jadi profesional worship leader nih ya. Amin. Oke, silakan duduk ya. Jadi kalau ikut saya berdiri juga ya nggak apa-apa. Biasa Bapak. Ya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rudi Setiawan. Saya nggak tahu orang tua saya kenapa kasih nama Setiawan ya. Iya. Terus saya seorang profesional, saya seorang pebisnis yang Tuhan percayakan sebuah bisnis sarang burung. Ya, tahu sarang burung? Ya, orang berpikir sarang burung wae. Saya dagangnya sarang burung yang dipakai bapak itu. Masih belum jelas. Kalau dibilang kolor kan nggak enak. Ya, jadi saya bilang sarang burung, kelihatan elit ya. Ya, saya dipercayakan itu. Saya punya seorang istri. Nanti foto boleh ditampilkan ya. Istri saya ini Yani namanya ya. Beda sedikit aja dengan Ibu Yeni. Ya. Ini asli pribumi, ya, orang Sunda dari Kuningan. Ya. Jadi hari ini saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu memang dahsyat, saudara. Ya, Lukas 1:37 bilang pada kita bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada beberapa pernyataan firman Tuhan yang menyerupai dengan ayat itu. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kalau saya mau flashback ke belakang ya, dulu sebelum saya waktu muda, saudara, saya itu aktif sekali di dalam gereja. Sampai satu waktu saya merasa bahwa apa yang saya punya, talenta yang saya punya itu sangat banyak ya. Tapi waktu muda itu saya berpikir begini, kalau saya mau naik mimbar sebagai liturgis ya, karena saya gerejanya itu dekat sama gereja ini ya, pusatnya gereja yang di seberang. Nggak apa-apa lah. Ya, nanti kalau capek saya duduk sendiri. Kalau saya jatuh bapak yang tolong saya. Iya, saya dulu bergereja di gereja Kristen Baptis ya, tapi yang di pusat di Krepot. Ya, waktu saya masih muda saya aktif sekali, banyak pelayanan yang saya ambil dengan satu tujuan, pengen terkenal gitu. Ya, kalau naik mimbar pengen dikenal orang, kalau naik mimbar pengen dipuji orang gitu ya. Itu pertama kali. Lalu pada waktu itu saya merasakan bahwa Tuhan begitu baik. Ya, saya seorang yang sangat sehat, olahragawan, ya cukup berat karena saya nanjak gunung, ya balap sepeda, lari berkilo-kilo. Jadi olahraga yang cukup berat saya jalani. Sampai satu waktu saya merasa bahwa Tuhan sudah berikan semua, lalu mulai rasa sombong itu keluar. Tadi Ibu udah sampaikan ya, orang yang rendah hati itu ada upahnya ya. Tapi kalau orang yang sombong itu juga ada upahnya, sudah akan direndahkan Tuhan. Jadi saya merasa diri hebat, saya merasa diri pintar, bisa, saudara ya, segala-galanya saya bisa. Sampai satu waktu tuh saya mendapatkan di dalam tubuh saya ada satu penyakit yang tidak tersembuhkan ya, secara medis ya, namanya ankylosing spondylitis.
Itu saya derita sejak umur 19. Ya. Awal mulanya seperti orang salah bantal. Ya, lalu kok nggak sembuh-sembuh, dicari, nggak taunya saya kena bambus pain, kalau orang Indonesia bilang itu penyakit bambu. Ruas-ruas tulangnya itu menempel sudah, ya, antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat pohon bambu itu ruas satu dengan ruas kedua itu dia selalu menempel. Penyakit itu ditemukan dan itu masih langka sekali waktu itu. Lalu dokter menjelaskan bahwa penyakit ini belum ada obatnya sampai hari ini. Waktu itu dia bilang begitu. Saya udah mulai merasa bergetar, saudara ya. Kenapa ya? Saya rajin ke gereja, melayani Tuhan, kok dapat penyakit yang begini nih? Lalu sampai satu waktu, saudara, saya nggak bisa berjalan lagi. Ya, tahun 92 saya nggak bisa jalan. Lalu karena kebaikan seorang majelis gereja yang kebetulan dokter spesialis bedah tulang di RSPAD, kiri saya dibuang tulang, dicangkok. Jadi kalau penyakit ankylosing ini cara pengobatannya itu cuma dengan satu operasi, namanya operasi koreksi. Ya, operasi koreksi itu begini, tulang yang udah nggak bisa bermanfaat lagi dibuang, diganti dengan yang baru. Lalu 92 saya operasi sebelah kiri. Tahun 93 itu nggak bisa jalan lagi, kanan dibuang lagi. Jadi kanan kiri panggul udah jadi ini ya, udah punya tulang platinum, ya, bukan platinum, titanium, ya, titanium. Lalu saya udah baik, lalu saya merasa bahwa kok hidup susah banget gitu, ya, ada sakit, operasi, ditolong orang, ya, kayak nggak bisa berdaya sama sekali. Lalu mulai berpikir mencari uang. Saya mencari uang, saudara, semakin hari semakin maju. Lalu saya merasa diri saya hebat, di usaha juga saya bisa maju dalam waktu yang masih muda, saudara. Saya udah punya segalanya. Lalu saya tinggalkan Tuhan. Nah, ini titik awal ya kehancuran hidup saya. Ya, dulu masih muda, sebelum saya juga aktif di gereja, saya juga pernah nakal. Ya, di kehidupan malam itu saya pernah nakal. Lalu saya tinggalkan, saya balik gereja, lalu saya tinggalkan Tuhan lagi. Nah, saya menikah nih dengan istri saya 94. Ya, saya tinggalkan Tuhan sama kayak Bella Safira, saudara. Ya, saya harus ke masjid mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, sebagai satu persyaratan dari orang tuanya istri saya. Lalu saya menikah Islam di kampung. Waktu itu nggak ada satupun dari keluarga saya yang datang, karena keluarga saya itu Kristen ya, dan beberapa dari saudara-saudara saya juga hamba-hamba Tuhan. Ya, ada pendeta Hengki, ada Pastor Jimmy juga. Lalu kami menikah, saudara, dengan latar belakang yang begitu beda, seperti jurang ya. Dia dari latar belakang seorang pribumi, saya seorang keturunan. Lalu dia dari pendidikannya juga cuma sampai menengah pertama. Saya gak selesai sarjana sih, tapi menjelang selesai lah ya sarjana saya, skripsi. Lalu dia dari keluarga yang miskin, saya dari keluarga yang cukup berada, saudara. Jadi ada begitu perbedaan yang sangat jauh di dalam keluarga, dan saya nekat. Pokoknya saya harus kawin, karena waktu itu judulnya kan pokoknya kawin gitu ya. Nggak pikir belakangnya. Ya. Nah, di dalam perjalanan hidup itu, saudara, sama-sama kita berjalan. Tapi saya mau berkata bahwa saya seorang pria yang konyol. Ya. Waktu itu kita komitmen, udahlah ya, kamu jalanin agama kamu, saya jalanin agama saya.
Jadi seperti menipu lah ya waktu ambil dia. Dan kita punya tujuan yang berbeda waktu di dalam pernikahan itu, saudara. Lalu saya tuh nggak pernah pukul istri saya, ya. Tapi saya sering kali menyakiti hati dia dengan kata-kata. Dia kalau bilang kalau kamu tuh udah bicara seperti silet, ya, membelah dada dia, ya, lebih kencang dari hooknya Mike Tyson katanya, ya, katanya berapa ratus kilo itu ya. Ya biar nanti istri saya yang bicara lah, ya, saya nggak mau tutup-tutupi supaya kita juga sama-sama bisa belajar ya. Dan saudara, kami bangun keluarga, ya, boleh ditampilkan fotonya. Oh sudah ya, ya karena saya nggak bisa nengok, nanti saya pakai ini aja ya. Ya, lalu saya berjalan di dalam bisnis, kelihatannya berhasil. Sampai satu waktu di tahun 98, kalau saudara masih ingat ya, pertama kali terjadi kerusuhan di kota Jakarta ini. Dan saya kena imbasnya, ya. Kami tinggal di ruko waktu itu di seberang kereta layang di antara Mangga 2 ke Pangeran Jakarta, itu ada kereta layang. Ya, di seberangnya itu ada ruko-ruko Ibis namanya ya. Saya tinggal di sana dan waktu itu kebetulan papi saya tuh meninggal. Jadi sehari sebelum kerusuhan terjadi itu tanggal 12, papi saya meninggal karena serangan jantung di mobil dari daerah Pluit. Jadi kita urus agak sedikit sulit. Waktu saya di rumah duka, istri saya telepon, "Pap, di depan itu banyak orang." Saya bilang, "Ngapain banyak orang gitu?" Nah kita masih belum tahu ya apa yang terjadi waktu itu. Itu rumah-rumah di sebelah udah pernah dibongkarin. Kebetulan ada mertua saya waktu itu. Jadi istri saya telepon, "Gimana nih Pak?" Saya bilang, "Udahlah, keluar aja bawa anak-anak. Yang masih kepikiran di saya itu harta." Ya saya bilang, "Udah kamu buka aja laci. Ada emas apa semua kantongin aja bawa keluar." Saya bilang gitu kan. Lalu dia cari kunci nggak ketemu loh saudara. Dia nggak ketemu, dia tanya saya juga nggak ingat saudara. Saya malah nyalain dia gitu, jadi saling salah menyalahkan. Waktu itu akhirnya saya putuskan, sudahlah bawa anak aja keluar ke belakang. Nah, dalam waktu hitungan menit saja itu rumah habis, saudara. Ya, jadi habis dijarah dulu, ya, diambilin dulu semua barangnya, TV apa segala lah yang kami punya itu diambil, lalu setelah itu dibakar. Ya. Waktu saya tahu itu saudara, saya merasa marah sekali dengan Tuhan. Saya bilang, kesalahan saya apa nih sampai saya harus mengalami hal seperti ini. Beberapa minggu saya seperti orang yang lupa ingatan. Ya, kalau kita banyak melihat orang-orang yang mengalami kerusuhan itu banyak yang jadi gila katanya ya. Saya hampir gila saudara. Ya nggak habis pikir gitu loh, kenapa ini mesti terjadi. Dan hanya tinggalin itu baju aja di badan, ya, dan jaket, ya, jaket kulit saya. Lalu saya udah mulai stres saudara karena memikirkan hutang. Itu banyak barang yang saya ambil yang belum dibayar, ya belum dibayar lunas. Lalu sampai satu titik, aduh, udah mau angkat tangan deh, udah marah sekali dengan Tuhan, kesel juga, udah campur aduk perasaannya, ya. Nah, saya bersyukur istri saya ini jadi penolong yang baik, ya. Kamu boleh berdiri, Bang. Berdiri. Ini penolong yang baik sekali. Karena yang mengalami kerusuhan di tahun 98 yang berhadapan langsung dengan para perusuh itu istri saya. Saya itu lagi ada di rumah duka, saudara. Ya, Mami boleh ceritakan waktu detik-detik itu ya terjadi ya. Shalom. Ya, kalau saya sih mengalami waktu kerusuhan itu, kalau
menceritakan justru sangat sedih. Tapi saya percaya waktu mengalami hal seperti itu kita bisa belajar untuk kita melihat ya bahwa segala sesuatu yang kita punya itu bisa hilang gitu. Kita tidak mempunyai hak khususnya untuk harta ya. Semuanya habis dan ya kita harus tetap kuat gitu. Waktu yang dia bilang mengalami stres, justru habis kerusuhan saya pulang kampung, jadi saya tidak mengalami hal yang stresnya karena ada penghiburan dari keluarga dan anak-anak saya. Waktu itu hampir sebulan ya saya tinggal di kampung. Ya di situ keluarga yang memberikan kekuatan, dia mengalami kekuatan dari teman-temannya, justru teman-temannya yang tidak di dalam Tuhan waktu itu. Ya, saya dendam sekali dengan perusuh sampai satu waktu saya berpikir begini. Saya duduk nggak apa-apa ya. Saya berpikir begini, kalau satu hari terjadi lagi dan perusuh itu masuk ke dalam rumah saya akan buka selebar-lebarnya, saya akan kunci itu rumah dan saya akan bakar itu rumah bersama dengan para perusuh. Itu yang ada di hati saya. Ya, karena begitu dendamnya saya, kepahitan itu nggak pernah hilang. Makanya saya nggak pulih-pulih waktu itu. Lalu satu waktu di tahun 2004 setelah 98 saya mengalami itu, saya mulai raise up lagi di bisnis saudara, udah mulai bangun kembali. Sampai satu waktu di tahun 2004 ya, waktu itu saya udah bisa jalan, udah operasi, udah bisa jalan ya, walaupun nggak sempurna tapi udah oke lah ya. Pasti lebih ganteng sedikit ya, banyak kan sekarang gitu ya. Iya, boleh diklik ya. Yang berikut, saya mengalami satu pengobatan yang salah ya. Pengobatan ini juga sedikit aneh. Jadi awalnya dimulai dari satu telepon yang masuk ya, tanya Pak Rudi, iya. Lalu dia memperkenalkan diri, saya Sinse ini, saya tahu Bapak punya penyakit ini. Saya tanya, Bapak tahu dari mana? Oh, Bapak nggak perlu tahu sumbernya dari mana, tapi saya tahu dan saya bisa menyembuhkan Bapak, katanya waktu itu. Lalu saya bilang, oke lah, kamu datang ke tempat saya. Dia datanglah ke toko saya. Lalu dia obati, saudara. Pengobatan itu seperti banyak dilakukan oleh Sinse sekarang, katanya itu darah kotor ya. Jadi ditusuk pakai jarum, lalu dikeluarin ya, dikeluarin. Nah, boleh diklik lagi saudara. Nah, ini kesalahan yang kedua saudara. Jadi badan saya di punggung itu dikop, setelah dikop itu ditarik ya. Kopnya itu ditarik sampai atas. Waktu dilakukan itu rasanya enak, badannya ringan gitu ya. Ternyata cara pengobatan itu menyalahi aturan sakitnya saya ya. Dia merusak saraf-saraf ya, saraf-saraf di belakang. Boleh dilanjutkan lagi. Lalu itu pengobatan yang salah itu pada bulan Juni saudara. Lalu saya mengalami kelumpuhan seluruh badan ya. Saya mengalami kelumpuhan, nggak bisa bergerak lagi saudara, sama sekali. Bahkan daging ini nggak bisa dipegang ya. Kalau dipegang saya merasa nyeri sekali ya. Jadi waktu itu saya merasa udah putus asa. Tiap hari kerjanya saya cuma bilang, Tuhan bawa saya pulang ya. Jadi cari Tuhan lagi, sebab yang bisa cabut saya cuma Tuhan gitu kan. Saya udah nggak kuat hidup ya. Saya nggak mau hidup lagi Tuhan, nggak tahan ya. Rasa sakit itu luar biasa. Lalu karena kebaikan Tuhan, orang tua saya itu bawa saya berobat ke Singapura karena di sana ada seorang dokter ahli yang sedang menantikan saya. Dan begitu hebatnya sakit yang menyerang saya sampai di pesawat itu saya butuh 10 selimut untuk tutupi badan saya ya dari serangan AC di dalam pesawat, saudara. Bisa diklik lagi? Loading. Oh, error. Nggak apa-apa, biasanya memang setan nggak suka kalau kita bersaksi ya.
Ya, saya lanjutkan saja. Saya bersyukur pada waktu saya mengalami kelumpuhan itu, sekali lagi ada seorang istri yang luar biasa ya. Dia mendampingi saya, dia setia, dia merawat saya. Boleh nggak mau cerita ya, waktu kamu mendampingi saya, gimana perasaan kamu? Terus apa kendala-kendalanya kamu ya, supaya teman-teman juga bisa tahu. Kebetulan ada ibu-ibu di sini ya, bisa nanti kalau satu waktu kita juga boleh mengalami hal yang sama di dalam hal apa saja ya, bagaimana bersikap ya menjadi seorang istri yang luar biasa di dalam hidup para suami. Waktu dia mengalami sakit tahun 2004 itu, yaitu berobat ke Singapura sampai 3 kali balik, tapi dia tidak mengalami sembuhan juga. Sampai selesai berobat itu pulang, dia pergumulannya yang paling berat adalah tiap hari dia bilang saya mau mati aja. Dia mengeluh saat diusap gini aja, kan orang sakit biasanya kalau diusap-usap kan senang gitu, tapi dia nggak mau. Dan dia setiap hari cuma ngeluhnya saya mau mati, tiap malam saya mau mati. Dan waktu itu saya belum mengenal Tuhan ya. Cuman waktu lagi di Singapura itu memang kita mendapat kekuatan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Waktu itu di Singapura kita lagi pas di kamar itu ada satu hamba Tuhan ya, biasa besuk-besuk di sebelahnya doain. Tiba-tiba doain kita gitu, datengin kita. Terus sempet waktu itu kita diajak di tempat ada kebaktian ya, kayak kebaktian doa gitu di tempatnya itu. Ya mungkin di situ awal saya bisa mengalami pengenalan akan Tuhan gitu. Saya punya kerinduan mengenal Tuhan karena gini, waktu kita nggak ada apa ya, siapa yang menjadi pengharapan kita, hidup kita kan kosong gitu. Kita tidak akan mendapatkan kekuatan itu. Waktu itu saya Muslim pun waktu itu udah mulai menjauh ya, sembahyang pun enggak gitu. Jadi waktu pas mengalami masalah yang besar seperti ini, kita mau berharap sama siapa ya? Nggak ada pengharapan lagi gitu. Benar-benar waktu pas saya mendapatkan kekuatan dari orang-orang seiman itu, ya di situ saya mempunyai iman yang bangkit. Terus waktu pas udah sampai ke rumah, udah 3 kali berobat nggak sembuh-sembuh, ya keluarga yang datang memberikan kekuatan. Setiap minggu mereka datang ke rumah berdoa gitu, memberikan kekuatan. Sampai satu waktu di tahun 2004 bulan November ya, itu pas hari Lebaran kita diajak ke gereja gitu. Nah di situ titik awal saya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu juga dengan Rudy. Dia mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Waktu dia mengambil keputusan berbalik kepada Tuhan, disitulah titik awal dia mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Waktu dia pergi ke gereja itu, dia masih badannya tuh apa ya, dia sakitnya itu sakit, terus dia dingin, gak kuat dengan AC, gak kuat dengan hawa dingin gitu. Jadi waktu pas pergi ke gereja tuh dia pakainya piyama, terus jaket yang tebel gitu. Jadi supaya badan dia, tubuh dia tuh nggak rentan gitu dengan hawa dingin gitu. Memang fisik dia lemah, dengan hawa dingin dia nggak kuat gitu. Ya saudara, waktu saya di Singapura saya berobat, saya ingat banget ya, saya diinfus dengan satu obat namanya Remicare. Itu obat rasanya paling mahal kali ya, untuk saat ini sampai hari ini juga mungkin paling mahal. Itu satu ampulnya 27 juta saudara ya, dan dokter itu bilang harus 3 kali ya saya diinfus, jadi dicampur dengan cairan infus. Lalu setelah saya berobat di Singapura, dokter melihat ada kemajuan, saya diizinkan pulang kembali ke Indonesia dengan dibekali dengan obat yang begitu banyak. Satu hari saya harus minum obat itu hampir 27 butir, saudara. Ya. Warna-warni, Benetton katanya ya. Kayak kaos warna Benetton, ada pink, ada kuning, ada hijau, saudara. Ya, obat yang warna-warni. Ya, saya pulang lalu saya ikut terapi di RSPAD ya, boleh diklik lagi di hidroterapi namanya ya. Di kolam khusus perhatian buat orang-orang yang sakit tulang ya sama stroke. Ya, biasanya diajar di sini, ini air hangat saudara. Lalu setelah itu saudara, saya ingat sekali satu pagi ibu saya telepon saya, "Mami,"
Ya, mami saya telepon saya, dia bilang, kamu ke gereja katanya, udah lama sekali kamu nggak ke gereja. Lalu entah kenapa dengan perasaan yang sangat malas saudara ya, karena sakit yang begitu lama, saya bilang istri saya, mau nggak dorongin kursi roda saya ke gereja? Mau. Saya belum mandi saudara waktu itu, jadi masih pakai piyama. Ayolah kamu dorongin saya pakai kursi roda ke gereja. Kurang ajar banget ya waktu itu ya. Jadi masuk ke hadirat Tuhan dengan seadanya saja saudara. Lalu di dalam sebuah ibadah di 6 Center, saya ingat waktu itu Pak Edi yang khotbah saudara, itu firman Tuhan bagai pedang ya, bermata dua yang sangat tajam ya, menusuk sampai ke dalam bagian hati saya saudara. Lalu saya mulai mencucurkan air mata. Tapi waktu saya mau bercerita, waktu saya masuk ke dalam gereja itu saudara, saya sudah merasakan satu kehangatan ya dari seorang penyambut yang luar biasa dalam gereja. Jadi kalau Bapak Ibu di gereja boleh menjadi pelayan Tuhan sebagai seorang usher atau penyambut saudara, itu sebenarnya pelayanan yang paling hebat, memulihkan hati orang saudara. Ya, dengan senyumnya dia bilang sama istri saya, boleh saya dorong kursi roda Bapak ke depan katanya. Lalu dia bereskan bangku di depan dan dia taruh kursi roda saya di depan saudara. Saya dalam keadaan lumpuh, saya dengarkan firman waktu itu, dan firman itu masuk ke dalam hati saya. Sampai satu titik saya bilang sama istri saya udah gak tahan lagi saudara, jamahan Tuhan. Saya bilang, tolong dorong kursi roda saya ke depan waktu altar call berlangsung. Lalu saya angkat tangan saya waktu itu dalam keadaan yang lumpuh, tapi tangan masih bisa bergerak. Saya angkat berdiri saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa saya. Saya berjanji waktu itu bernasar, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan sekali lagi buat saya berjalan, saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Saya bernasar gitu, tanpa saya sadari istri saya di belakang, karena saya nggak bisa menengok dia saudara, leher saya nggak bisa menengok. Istri saya di belakang juga dengan hancur hati, dia mengangkat tangan dan dia mau buka hati buat Tuhan masuk ke dalam hidupnya saudara. Jadi kami mengalami dua peristiwa besar di hari itu, dan saya tahu kenapa saya bisa mengalami itu saudara. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, istri saya mengalami menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara tahu enggak? Rupa-rupanya setelah beberapa waktu kemudian saya tahu bahwa ada seorang ibu, mami saya itu doakan saya. Yes. Jadi mami saya itu mendoakan saya selama 10 tahun. Dia berlutut, dia berdoa dengan satu doa yang simpel aja, dan dia berdoa begini, Tuhan kembalikan anakku kepada jalan-Mu Tuhan. Dan hari itu saya mengalami revival yang luar biasa saudara. Lalu saya ikut SPK, tapi dendam itu masih ada ya. Jadi saya bawa kepahitan itu sejak tahun 98 sampai 2004 akhir saudara. Saya gendong-gendong karung-karung gitu ya. Ya perusuhnya kan banyak, jadi saya gendong-gendong saudara, saya bawa kemana-mana ya. Hidup itu nggak pernah nyaman. Ya, satu dendam yang sangat membara. Saya udah bilang tadi, kalau satu hari lagi terjadi kerusuhan di Jakarta, saya akan buka pintu rumah saya, biarkan mereka masuk, lalu saya kunci dari depan dan saya akan bakar mereka mati semua, hidup-hidup. Itu yang ada di benak saya. Saya ikut SPK waktu itu saudara, dan saya dilayani oleh seorang pembina, dan saya bercerita tentang dendam yang membara ini. Dengan kebencian yang amat sangat saya bercerita. Saya bilang saya tidak bisa memaafkan orang-orang yang sudah yang pernah merusak hidup saya. Saya tidak pernah bisa memaafkan. Lalu saudara, apa yang terjadi saudara? Memang Tuhan itu baik. Ya, kalau kita mau balik, waktu saya ambil keputusan saya mau ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan, Tuhan itu selalu buka jalan saudara. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan buka. Lalu
Pembina itu datang sama saya waktu saya mau didoakan pelepasan itu, saudara. Saya udah bilang, satu aja yang saya nggak bisa lepasin. Kalau terjadi kerusuhan lagi, saya cerita sama seperti yang saya bercerita, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ini hebatnya Tuhan. Ya, itu si 1, 2, 3 pasti. Ya saudara, waktu itu saudara, pembinanya bilang begini, maafkan saya Pak Rudi. Kenapa kamu yang minta maaf sama saya? Maafkan saya, karena saya waktu kejadian 98 itu, saya adalah salah seorang perusuh. Wah, saya hancur hati saudara, saya pukul badannya. Kenapa ini bisa saya dipertemukan seperti ini? Ya begitu marah, dia peluk saya karena badannya cukup besar, saudara ya. Jadi dia peluk, saya juga nggak bisa bergerak gitu kan. Tinggi besar ya, kayak Pak Bambang lah, tinggi besar. Saya dipeluk saudara, saya nggak bisa bergerak. Lalu sampai satu waktu saya udah nggak bisa tahan lagi mengalami Tuhan yang luar biasa. Hari itu saya disembuhkan. Lalu saya ikut camp Pria Sejati di area pusat. Kalau pusat itu bilangnya dulu itu di KTC, saudara ya. Jadi saya ikut camp. Sejak saat itu saya melayani Tuhan ya sampai hari ini. Dan satu kehormatan dari Tuhan, saya dipercaya menjadi pemimpin di area 6 dan Mangga 2 Square ya, di bawah pemimpin saya yang sekarang ini Bol ya, kalau istilahnya Bol, bukan Bool ya, Bol ya, Board of Leadership Bapak Pendeta Bambang ya. Ya kami dibawahi. Lalu sampai hari ini saya masih tetap ada di sana. Saudara boleh diteruskan. Lalu saya mulai mengikuti begitu banyak pelayanan. Saya mission trip ke Boyolali 2007, saudara. Sampai satu waktu hati saya udah nggak bisa ini lagi ya, nggak tahan ya. Semua program saya lalap habis ya. Kingdom Business apa sajalah, SPK modul 1, modul 2, modul 3, Pria Sejati modul 1, modul 2, modul 3 sampai penuai, saudara. Saya udah lalap habis. Sampai satu waktu saya merasa bahwa Ruth, kamu harus penuhi janjimu kepada Tuhan. Lalu waktu saya ikut KBC, saya ketemu dengan seorang pebisnis dan seorang hamba Tuhan. Saya bercerita, saya bilang terlalu kuat panggilan Tuhan buat hidup saya, menyerahkan diri kepada Tuhan yang menjadi seorang hambanya. Lalu pebisnis ini bilang begini, Ruth, kamu ini kan pebisnis ya, dan kapasitas kamu tuh cukup berpengaruh di daerah ITC Mangga 2. Kenapa kamu nggak bisa sembari kamu melayani menjadi seorang pebisnis, kamu melayani Tuhan? Lalu saya tangkap spirit itu, saudara. Lalu saya mulai berjalan dan saya pernah menjadi seorang pemimpin di Persekutuan Oekumene para pedagang di ITC Mangga 2. Dan benar loh, saudara ya. Jadi pebisnis itu bilang sama saya, kamu bisa menjadi pelayan Tuhan. Bahkan kalau kamu mau memenangkan para pedagang, jauh lebih gampang dari seorang hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan datang ke pedagang, pasti pedagangnya udah mikir, wah ini pasti mau ada apa-apanya ya, hitung-hitungannya bisnis nih pasti gitu ya. Tapi kalau yuk pedagang, yuk ketemu pedagang, kan yuk nggak ada atensi apa-apa ya, jauh lebih gampang. Akhirnya saudara, saya penuhi panggilan Tuhan sampai satu titik begitu banyak pria-pria yang dipulihkan di sekitar tempat saya, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya ikut lagi satu waktu mission trip ke Singkawang. Ini juga salah satu mission trip yang sangat menggugah hati saya, karena saya pergi ke satu tempat itu namanya Rumah Kusta ya, Rumah Kusta. Dan saya ketemu dengan seorang bapak. Waktu itu saya datang ke ladang, saudara, dengan tangan yang buntung dan kaki yang buntung. Dia sedang memacul di sawah.
Saya waktu itu masih pakai tongkat, saudara, berjalan dengan tongkat. Saya bilang, kok masih ada ya orang yang luar biasa kayak begini. Lalu saya bilang sama diri saya, Ruth, kamu mestinya malu kalau nggak bisa lakukan sesuatu. Ya, orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki aja masih mau ke sawah dan bekerja. Luar biasa, saya mengalami Tuhan lagi, saudara. Lalu saya mulai masuk di dalam pelayanan pria sejati. Kami banyak juga memulihkan para waria. Saya ketemu dengan beberapa waria, saudara, boleh diklik kembali. Ya, ketemu dengan beberapa waria, lalu saya berjumpa dan saya bicara, ngobrol dengan kenapa mereka sampai terjatuh, saudara. Ternyata waria itu nggak ada yang mau dilahirkan sebagai waria loh awalnya. Kalau saudara mau tahu, ya. Kalau kita ketemu waria-waria di tengah jalan, saudara, biasanya kita tertawa, ya, menertawakan mereka. Padahal kalau kita mau menyelami hati mereka, itu mereka banyak yang berkata begini, sebenarnya saya nggak mau jadi waria, tapi karena dari kecil, ya, dia sudah mengalami begitu banyak pelecehan seksual, perlakuan sebagai wanita. Ya, ada keluarga yang melahirkan laki, tapi anak ini pengen dibuat jadi wanita, didandanin perempuan, akhirnya jadi waria. Ya, ketemu dengan begitu banyak, lalu saya ikut juga, boleh diklik kembali satu modul yang luar biasa, ya, modul 3. Waktu saya mau berangkat, istri saya bilang, jangan deh Pak, katanya, ya, mana mungkin kamu naik turun gunung, naik tangga aja udah susah, katanya gitu kan. Istri saya pesan sama saya, jangan ikut, katanya. Tapi hati saya begitu kuat, ya, saya nggak mau kalah nih sama orang-orang sehat. Lalu saya dengan satu tekad saya pergi, saudara. Akhirnya, ya, nggak nyombongin diri sih, di sana jadi icon ternyata, ya. Bahkan sekarang dipakai buat iklan Strongman, saudara, ya, sampai hari ini. Ya, mereka nggak bayar royalti sama saya loh. Kalau di tempat lain saya cas royalti. Ya. Tapi nggak apa-apa, ya, itu semua kan buat Tuhan, ya. Saya ikut angkatan 12, lalu next, ya, itu teman-teman, ya. Memang bajunya udah ketukar semua, ya. Buka baju ketukar semua, maka ada yang nggak pakai baju karena nggak muat bajunya, bukan nggak mau pakai dia, ya, udah nggak muat lagi. Yang gede ketukar yang kecil ketukar sama yang gede, saudara, ya. Bahkan ada kolor yang ketukar juga, saudara. Untung saya udah dagang kolor, jadi nggak salah kolornya. Ya, lalu lanjut, saudara. Lalu Tuhan kuat sekali, satu waktu saya di dalam satu ibadah, entah kenapa pembicara itu punya karunia nabi. Saya nggak kenal dengan orang ini, tiba-tiba dia khotbah dan dia menunjuk saya di antara kurang lebih 1000 orang di ruangan ibadah itu. Dia tunjuk saya, kamu yang pakai baju itu, berdiri, katanya. Lalu saya masih nengok-nengok, saudara, kanan kiri, siapa yang disuruh berdiri? Ternyata saya. Lalu saya berdiri dan dia bilang begini, kamu akan dipakai Tuhan nanti, ya, yang ada firman berkata itu akan melepaskan orang-orang dari penjara apa segala itu. Ya, aku dinubuatkan dengan ayat itu, saudara, saya simpan dalam hati. Benar, beberapa tahun kemudian saya diberikan satu jalan arah yang jelas dari Tuhan, itu saya melayani di penjara-penjara. Ya, satu panggilan dari Tuhan yang luar biasa, dan saya diajak berkeliling hampir seluruh penjara. Kalau di Jakarta udah semua, ya, tapi di Jawa itu saya sudah berkeliling sampai ke Nusa Kambangan, ya, Salemba, Cipinang, narkotika, saudara. Lalu waktu saya melayani di penjara itu, saya baru tahu, saudara, sebenarnya mereka yang ada di dalam penjara itu juga bukan orang yang kalau saya bilang orang yang lembut loh. Padahal kalau kita masuk, ya, itu tato, sudah dari ujung sini sampai satu badan itu tato rata-rata. Tapi waktu kita sampaikan firman Tuhan, melembutkan hatinya, itu dia bisa mewek. Ya, mewek bahasa Jerman tuh, ya, bilangnya apa? Nangis. Ya, bisa nangis, saudara, bisa hancur hati.
Saya bersyukur sekali saya bisa melayani di dalam sampai satu waktu kita ketemu juga dengan Roy Martin waktu itu ya. Dan akhirnya Roy Martin setelah dia keluar dia ikut di camp area kita. Ini setelah dia ketangkep yang kedua di Surabaya waktu itu ya. Dan dia ikut di area kita mengikuti camp dan bersyukur pada Tuhan sampai hari ini dia masih tetap eksis ya di dunianya dan dia nggak jatuh lagi di dalam narkoba, saudara. Ya. Lalu saya juga pernah menjadi seorang komandan strongman ya, komandan regu dari ESC. Ya, ESC itu juga pelatihan outbound, saudara, excellent servant, history maker. Ya, dipercaya Tuhan, boleh dilanjutkan kembali. Nah, satu waktu atas kemurahan Tuhan di bulan April saya bisa pergi juga ke Israel ya, boleh dilanjutkan kembali itu slide-nya. Saudara, waktu mau ke Israel itu juga saya nggak pernah berpikir bisa pergi ke sana. Cuman saya mimpi begini, Tuhan, saya pengen sekali naik haji ya. Kalau orang Islam bisa ke tanah Arab ya untuk naik haji, saya juga mau dong Tuhan ya naik haji, ingin mengalami Tuhan. Tapi aku nggak punya cukup uang ya kalau saya harus pergi berdua dengan istri. Bulan April tahun 2012, karena kemurahan Tuhan sekali lagi saudara, ada seseorang yang mengajak kami berdua untuk pergi ke Israel bersama dengan keluarga besar kami. Lalu saya pergi dan saya juga sempat naik sampai ke Mount Hermon, gunung es ya di Israel. Lalu klik lagi yang terakhir itu saya ada di Laut Mati ini, di Laut Mati saudara, ya dihitamin semua badannya, pakai lumpur ya. Kalau yang lagi begini-begini saudara, rame-rame itu ada pendeta Hengki juga di sana saudara. Ya kayak ada pendeta Jimmy di sana ya. Jadi kami bergaya semua di Laut Mati. Saudara, perjalanan yang indah bersama Tuhan. Waktu kita hidup di dalam Tuhan, bukan berarti perjalanan kita itu akan berjalan mulus. Ya, saya datang ke sini saya sangat diberkati dengan hambanya ya, Ibu Pendeta Bambang. Ini bagaimana dia terus, Pak Bambang ini kan on the track ya di dalam Tuhan, tapi dia harus mengalami satu hal. Saya juga mengalami satu hal, saudara. Itu tahun berapa, Mam? Ya, tahun 2007 bulan Juli, saudara. Waktu saya lagi aktifnya melayani Tuhan. Satu hari, satu pagi saya terpleset di kamar mandi dan saya main balet di dalam kamar mandi, saudara. Ya, jadi waktu itu saya untuk jongkok aja tuh udah sangat susah, saudara. Ya, jongkok aja udah sangat susah. Hari itu saya main balet di kamar mandi. Jadi kaki satu ke depan, kaki satu ke belakang, saudara. Dan pala itu menyentuh tanah. Wah, hebat sekali ya. Jadi waktu saya jatuh, saya nggak tahu. Pas saya sadar, saudara, saya bangun badan sedikit, saya pegang ini udah gede segede bola kasti. Ya, segini benjol, saudara. Waktu saya udah sadar-sadar lagi dari punang-punang, saya lihat tuh, kok kaki saya bisa satu ke depan, satu ke belakang. Ya, ini Nadia Komenici juga kalah sama saya. Dia kan perempuan, saya laki loh. Jatuh, saudara, saya menjerit kuat-kuatnya. Saya bilang, tolong saya, tolong. Nggak ada yang dengar, saudara. Kenapa? Karena saya lagi mandi di dalam kamar saya itu ada di lantai 2 ya. Istri dan sepupu-sepupunya saya juga ada di bawah, saudara. Lalu saya coba berusaha merangkak, saudara, menuju ke pintu kamar. Saya buka sedikit dan saya menjerit, baru mereka naik semua ke atas. Saya ditolong, dinaikkan ke atas ranjang. Nah, hari itu saya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Saya baru mengerti ya, firman Tuhan itu waktu Tuhan mau disalib ya, dia kan mengalami satu penderitaan yang amat sangat sampai dia punya butir
keringatnya itu sebesar biji jagung. Ya, saya baru berasa waktu itu, saudara, saya lihat itu keringat saya gede-gede keluar dari tubuh ini, saudara, gede-gede. Lalu saya rasakan sakit yang luar biasa. Istri saya bilang mau dibawa ke dokter. Saya bilang nggak usah, tolong ambilkan obat penahan sakit. Saya minum obat itu, saudara. Lalu malam itu saya nggak bisa tidur. Pagi-pagi kebetulan mau ada mesbah keluarga besar datang ke rumah, lihat saya dalam kondisi seperti itu. Ibu saya langsung panggil ambulan, bawa ke rumah sakit, diobservasi. Waktu diobservasi itu, saudara, ada beberapa teman datang dan kasih nubuatan lagi kepada saya, dan nubuatannya itu sama dengan istri saya punya nubuatan. Ini istri saya seorang pendoa sekarang di gereja, ya. Lalu dia bilang gini, Pak, waktu saya jalan di koridor rumah sakit, saya lihat ada sinar putih, ada sinar putih. Lalu saya simpan dalam hati karena saya ada di ruang UGD. Lalu ada pemimpin saya datang, dan ada satu orang teman datang dan bilang, kok bisa ya, Pak Rudi kan, waduh, melayani Tuhan itu luar biasa katanya. Kok bisa mengalami hal seperti ini katanya? Kayaknya Tuhan nggak adil. Lalu saya bilang begini, saudara, kepada dia, inilah kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa pilih lagi. Ya, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, yang saya yakini pasti Tuhan akan bawa saya naik ke level yang lebih tinggi lagi. Saya nggak marah lagi sama Tuhan, saya nggak takut mati lagi, saudara. Jadi waktu di rumah sakit diobservasi, dokter datang setelah diobservasi, ronsen apa segala. Dokternya bilang begini, ini dokter ahli bedah ortopedi lulusan Jerman. Dia bilang, Pak Rudi, saya nggak, selama saya praktek saya belum pernah ketemu orang pasien yang mengalami seperti Pak Rudi. Saya tanya kenapa, dok? Lalu dia bilang, ini tulang sambungan Bapak yang di sebelah kiri, ini semuanya pecah. Jadi tulang itu kan masuk ke, tulang palsunya kan masuk ke dalam tulang asli. Lalu waktu saya jatuh, dia congkel itu tulang, dan tulang penyangganya ini pecah. Saya belum tahu teknologi untuk apa yang Bapak alami. Apakah Bapak mau dirawat di rumah sakit? Lalu waktu saya dapat penjelasan seperti itu, saya bilang, sudahlah dok, saya pulang aja. Ya, biarkan saya di rumah bersama dengan istri dan anak-anak. Kalaupun saya harus dipanggil Tuhan, saya mau di rumah aja lah. Saya berpikir gitu ya. Lalu pulang, saudara, itu saya mengalami kelumpuhan yang kedua. Ya, rumah saya di bawah tuh ada kantor, lalu kantor itu disulap menjadi kamar, saudara, dan saya tidur di sana. Orang banyak datang, istri saya ini, dia tinggalkan pelayanan sebagai seorang pendoa dan dia melayani saya di rumah. Mungkin cerita ini mirip dengan Pak Bambang kali, ya. Jadi dia melayani saya, dia kan saya nggak bisa bergerak dulu, dia rasa sakit, dia harus waslap saya, kalau kencing dia harus bawa tempolong gitu ya. Dia harus mandikan saya, saudara. Ya, dia tinggalkan semua pelayanannya dan dia melayani saya. Karena saya seorang pemimpin komunitas sel, teman-teman datang nih, Pak Rudi, komsel gimana nih? Kalau Pak Rudinya begini nih, liburin apa enggak? Jalan terus, saya bilang, nggak ada kata berhenti. Terus gimana Pak? Nanti yang main gitar siapa? Saya main, saya bilang. Lalu mereka datang, saya sembari tidur, saudara, saya main gitar, saya menyembah Tuhan. Dan istri saya selalu mendoakan saya. Ya. Saya juga punya satu doa saja, ya. Kaki saya yang sakit ini, setiap waktu, bukan setiap pagi aja, setiap waktu tuh saya pegang. Saya pegang, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ini menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kaki ini sambung kembali. Itu doa saya. Lalu kakak saya berusaha untuk mencarikan beberapa dokter ahli lalu dia datang dengan beberapa
metode pengobatan. Ya, dia bilang, oh ketemu dokter ini katanya kaki kamu harus diikat, dibongkar, diikat. Terus ada lagi mesti dilem, ada lagi mesti disemen. Dalam hati saya udah kayak bangunan aja nih, semen, udah lem, ya. Terus saya memang dasarnya orang yang cukup keras. Saya bilang begini, coba cari dokter terakhir. Apa yang menjadi saran dia, saya ikuti. Waktu dia sampaikan saran itu, saudara, saya udah berpikir ulang. 92 saya dioperasi, satu kaki ini 14 jam di dalam ruang operasi. Ya, ada kebetulan teman saya dokter yang ikut masuk, ya, dia mau ikut praktek di dalam ruang operasi itu. Dia bilang, kamu tuh udah kayak mobil, ya, itu peralatan, ada gergaji, ada palu, ada apa, udah kayak di bengkel, saudara. Lalu saya ingat begitu, saya bilang tolong cari satu dokter terakhir. Lalu kakak saya cari, ketemu satu dokter ahli bedah ortopedi itu lulusan Jepang. Dia punya rumah sakit tulang di Jalan Guntur, ya, Jalan Halimun, ya, di Guntur itu cukup besar. Lalu dia kasih advice, waktu dia lihat foto ronsen saya, dia bilang, waduh, ini foto bagus banget, sangat langka. Jadi bukan binatang aja, langka foto juga langka. Boleh nggak saya pinjem? Kakak saya tanya, buat apa nih? Ya, nanti saya mau seminar di Jepang, saya mau bawa kasus ini, pulang nanti pasti ada jawaban. Lalu dia pergi, saudara, 1 bulan namanya dia pergi ke Jepang. Di rumah, saudara, saya terus berdoa kepada Tuhan dengan iman, ya. Ibrani 11 ayat 6 bilang begini, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kunci yang kedua, ia harus sungguh-sungguh mencari Dia. Lalu saya sungguh-sungguh mencari Tuhan dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa saya setiap hari yang simpel aja. 1 minggu kemudian, saudara, saya bisa belok ke kiri. Tidur nih dari keadaan lempeng begini, tiba-tiba bisa belok ke kiri. Saya bilang praise the Lord, saudara. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya berdoa lagi. 1 minggu kemudian, saudara, ini udah kayak main sinetron benar nih, ya. Jadwalnya seminggu ya, 1 episode, saudara. Tiba-tiba bisa belok ke kanan, saudara. 1 minggu kemudian saya bisa duduk. Dan 1 minggu terakhir sebelum saya berjumpa dengan dokter itu, saya bisa berdiri kembali. Ya, saya pakai truk, tapi saya harus jatuh lagi ke ranjang karena terlalu lama tidur. Waktu saya bisa berdiri, saya bilang puji Tuhan, saya bilang, saya yakin saya sudah disembuhkan Tuhan. Lalu dokter ini panggil ke ruang prakteknya, saudara. Saya pergi, waktu saya mau didorong pakai kursi roda, saya masih sombong. Saya bilang, enggak, saya mau jalan, saya bilang. Padahal sakitnya luar biasa. Masuk ke ruang dokter, ketemu dokternya baru pertama kali, sudah. Ya, seorang muslim, ya, tinggi besar, ganteng dokternya. Dia bilang, apa kabar Rudi? Baik dok, ini padahal hati udah lagi bergetar. Kalau dia bilang, dipotong kaki lu, ya udah, saya pasrah. Namanya udah janji kan, pada yang ketiga. Ya, dokternya bilang, kamu bagus ya, coba di ronsen lagi. Tapi ini hati udah, jantung udah, wah, udah perasaan nggak menentu lah, ya, kayak menghadapi di ujung maut gitu ya. Lalu saya pergi masuk ke ruang ronsen, tiba-tiba ditransfer, saudara, ke ruangan dokter, dan saya masuk ke situ, saya berdiri tunggu vonis secara medis nih. Waktu saya berdiri, dokter itu berdiri dan dia bilang begini, saudara, Ruth, aneh ya, tulang kamu tuh bisa sambung kembali. Gak usah pergi ke kuburan, saudara, bulunya langsung berdiri, saudara. Saya merinding, saudara. Dan di dalam ruangan dokter itu saya sebut nama Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan, praise the Lord, kau selamatkan saya. Tidak ada yang mustahil dengan Amen. Ya, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hari ini, saudara, saya berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Saya juga seorang pebisnis,
tidak pernah kekurangan apapun. Bahkan saya kalau melihat perjalanan bisnis saya merasa aneh gitu ya. Beberapa kali saya dilukai waktu saya ingin membangun bisnis kerajaan Allah. Bahkan dengan teman-teman sekalipun yang semua. Dia terus percayakan yang besar. Satu hari ada seorang dekan dari Universitas Ciputra S3 datang ke tempat saya dari Surabaya. Dan Pak Rudi, boleh ada waktu, sebelumnya dia telepon dulu, boleh ada waktu saya mau sharing dengan Bapak. Saya bilang, Anda siapa? Lalu dia memperkenalkan diri, saudara. Waktu dia datang ke tempat saya, dia berikan satu kartu nama, dekan, businessman, ya, dekan bisnis. Lalu dia bilang begini, saya lihat Bapak punya perjalanan bisnis luar biasa ya, bisa bangun satu bisnis kerajaan Allah yang sedikit beda dengan orang-orang yang dunia punya. Jadi saya di dalam bisnis begini saudara, saya balikan semua teori yang dipakai oleh pebisnis di dunia ini, yang kebanyakan orang pakai itu saya balikan. Contoh, orang bayar bisnis itu pengennya selama-lamanya, betul? Betul ya? Kalau Pak Acai beli kue tiaw pengen bayarnya kalau bisa 3 bulan, kalau bisa 6 bulan ya lebih bagus lagi gitu. Contoh ya. Ya, tapi Pak Acai saya yakin enggak, dia pasti bayar cash. Karena waktu dia racik saya udah tahu. Orang pengen selama-lamanya. Saya punya kesempatan untuk itu karena saya bisnis sudah cukup lama, begitu banyak pabrik, saya bisa mundur waktu, tapi saya majuin. Bahkan sekarang udah 70% itu saya bayar cash. Barang datang saya cash. Saya boleh utang, tapi saya bayar cash. Orang kirim barang-barangnya lebih nih, ya. Kalau kue tiaw itu 1 lembar aja, saya kembaliin. Saya ambil. Jadi saya bangun bisnis yang bertolak belakang dengan orang dunia ini. Saudara, sampai dekan itu belajar. Dia datang, Pak, resepnya apa sih? Saya bilang begini, saya ini latar belakang sekolah hukum, bukan sekolah bisnis. Jadi saya bilang sama teman saya ini, saya bilang, yuk kalau mau belajar bisnis yang berhasil, jangan cari buku apapun di dalam dunia ini. Firman Tuhan cukup. Kalau ada pertanyaan di bisnis apa saja, jawabannya pasti ada di dalam firman itu. Ya, jadi saya merasa bisa mengimplementasikan firman di dalam dunia bisnis ya. Betul apa kata teman saya itu, dia membuatkan saya, kamu bisa menjadi hamba Tuhan di bisnis. Dan saya bisa menangkan begitu banyak orang pebisnis kembali kepada Tuhan ya, di dalam tracknya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini sekali lagi ya, ini istri yang sangat luar biasa. Walaupun di dalam perjalanan hidup kami yang 19 tahun di dalam pernikahan ya, istri saya ini nggak pernah marahin saya, nggak pernah tapi saya sering kali ya membuat dia terluka ya. Saya mau bilang sama mami bahwa saya minta maaf ya, setiap kali firman itu masuk, saya sudah melakukan satu kesalahan atau dia memulai dulu, dia membuat kesalahan, saya selalu mulai dengan perkataan ini, saudara. Saya mau begini ya, di dalam keluarga saya nggak mau, kalau kami ribut, nggak mau sampai besok. Jadi sebelum matahari terbit lagi esok hari, ini udah mesti selesai. Itu yang saya belajar bangun di dalam keluarga. Nah, setiap kali ada ribut, saudara ya, ada konflik ya, saya selalu belajar untuk mulai dulu kepada dia. Saya bilang, maafkan saya, Mam. Jadi suasana cair lagi dan kami bisa kembali lagi. Ada begitu banyak resep yang kita bisa belajar untuk menjadi seorang keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang bahagia. Dan saya ingin beritahu ya, resepnya itu bukan di buku-buku yang ada di perpustakaan atau di mana, semua itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi belajarlah firman Tuhan ya. Itulah kunci sukses dan kebahagiaan dan kemenangan kita hari lepas hari, saudara. Saya bilang sama beberapa orang yang datang sama saya, Pak,
Apa sih ukuran sukses itu? Sukses itu banyak orang yang mengartikan sebagai seorang yang kaya, yang banyak duit. Saya bilang salah. Orang yang sukses, yang bahagia, yang berkemenangan adalah orang yang bisa memberi hidupnya buat orang lain. Itu orang sukses. Amin. Ya Pak Bambang nih ya, waktu istrinya mengalami ini, dia bisa melayani istrinya, dia sudah menjadi orang yang sukses. Salah kalau orang ukuran sukses itu kekayaan, salah. Lo banyak teman saya yang kaya dulu belur kok, anaknya narkoba, ya free sex, banyak, sampai dia nggak tahu jawabannya. Jadi marilah malam hari ini ya, kalau kita bisa bersama-sama, bisa sharing. Dan saya pengen katakan begini saudara, ya maaf kalau saya katakan ini kepada kita semua. Kalau saya yang seperti ini aja saudara, saya bisa melakukan banyak hal di dalam hidup saya. Saya punya keyakinan yang sangat besar. Saudara semua yang ada di ruangan ini pasti bisa lebih dari saya. Setuju saudara? Yes. Ya bangunlah hidup yang kuat bersama dengan Tuhan. Di status PB saya bilang begini, satu kalimat, tanpa Tuhan itu Nol. nothing. Tanpa Tuhan kita nol besar. Dulu saya bangga dengan diri saya, tapi sekarang saya ingin katakan saya bangga dengan Tuhan. Ya saudara, saya mau akhiri aja karena udah cukup larut ya. Saya percaya saudara juga udah bosan dengan saya. Kapan nih baru di stop ya? Kalau enggak sebentar lagi bangku bergeser atau ada botol yang melayang. Daripada saya dirajam, saya stop sampai di sini. Tapi saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Ya suara saya nggak bagus-bagus amat. Ya boleh minta tolong. Oke. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ada ritmenya? Pakai ritme bisa? Biar kedengaran enak sedikit. Haleluya Yesus. Coba saudara menemukan kata-kata di dalam lagu ini. Yang kuasa, kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Biar ini boleh menjadi doa kita. Sekali lagi kita nyanyi. Di
Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya Yesus. Kuat saudara, itu semua sama berpadangan dengan Injil Kristus. Hari ini saya bergumul datang ke tempat ini saudara. Saya mau tolak lagi. Tapi firman itu begitu kuat waktu saya ikut camp pelatihan instrumen. Berkata demikian, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian pria dengan perkataannya. Saudara tahu kenapa saya mau tolak hari ini? Saya baru dapat kabar tadi pagi bahwa hari ini keluarga besar merayakan ulang tahun mami saya dan pendeta Hengki. Tapi akhirnya saya putuskan begini, saya minta maaf kepada keluarga karena saya diundang di tempat ini sudah berkali-kali dan saya nggak mau membukanya. Dan saya ingin katakan, jadilah orang yang berintegritas dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tingkah. Dan sampai semua orang melihat dunia ini bahwa setiap orang yang memiliki Kristus itu akan membawa pengaruh dan dampak bagi dunia ini. Jadi saudara, terima kasih. Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi beri tepuk tangan buat hafalnya. Ya, saya mewakili teman-teman semua dari CNN yang JGS. Terima kasih buat Pak Rudi dan Ibu yang sudah memberikan waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini sebuah hal yang sangat luar biasa karena Pak Rudi datang kemari, dia bayar harga yang sangat mahal. Saya berpikir begini Bapak Ibu, ketika kalau dia memberikan sebuah alasan yang tepat, saya pikir dia bisa untuk tidak hadir di sini. Karena tadi dia sudah katakan bahwa maminya ulang tahun dan juga saya tahu Pak Hengki, ya adiknya daripada Pak Rudi. Ya saya memang lebih dekat dulu ke Pak Hengki, setelah itu baru saya dekat dengan Pak Rudi. Ya, dan Pak Hengki juga ulang tahun saudara. Tapi kita bersyukur saudara dia tahu bahwa ketika dia hadir di sini, dia akan menjadi berkat dan kita semua diberkati. Amin. Nah, saudara, pesan saya, saudara mari, ayo semua kita yang sudah dipulihkan, jangan lupa dan jangan bosan selalu pesan, ya hadir dalam kompas, ya sebab tanpa komunitas percayalah saudara kita akan jatuh, ya. Pak Rudi bisa on fire bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, termasuk saya saudara. Ya, ketika saya punya jatuh sakit, ya sakitnya nggak main-main, stroke saudara. Ya tadi Pak Rudi tanya gimana sih saya cerita. Ya saudara Pak Rudi, betilah udah tipis. Ya perjuangannya. Ketika saya berkata lebih baik saya mati. Wah saudara, kalau saya nggak ada dalam komunitas, saya sudah selesai. Ya itu bukan hal yang mudah saudara. Ya, saya melihat teman-teman begitu mudah mengambil sebuah keputusan. Udahlah, lebih baik saya menyerah kalah aja. Ya udahlah, saya lebih baik tinggalkan Tuhan. Lebih baik saya nggak hadir. Nah itu saudara, kenapa? Karena dalam komunitas. Ya, begitu banyak kita camp dari waktu ke waktu, tapi coba Bapak Ibu sedih nggak, nangis nggak? Ya hadir hanya seperti begini. Nah saya, ayo kita ada komitmen. Ya, salah satu kedua adalah waktunya pria kumpul. Jangan lupa. Selain kita ingatkan diri kita bawa jiwa-jiwa yang setuju katakan amin. 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 Saya telepon, saudara. Ketika ada pastor, saya telepon teman saya datang. Ya, karena saya tahu, saudara, ya bukan karena parudinya yang luar biasa, tapi karena Yesusnya. Amin. Dia pakai parudi bersama ibu, saudara. Dan saya sudah undang parudi beberapa tahun yang lalu parudi ya di gereja. Ya, saya sempat nyesel juga. Kenapa, saudara? Saya sudah parudi kesaksian. Kenapa nggak sekalian khotbah, saudara? Ya. Kalau nanti lagi saya suruh datang sana ke gereja lokal, saudara, saya bukan suruh saksi, suruh khotbah sekalian. Ya karena Pak Rudi ini
bukan hanya saudara di Abalok, bukan hanya sebagai leader yang di bawah, tapi dia menjadi salah satu orang penting di sana. Cuma Pak Rudi ini saya melihat hatinya itu rendah, dia nggak mau promosi banyak-banyak saudara, ya. Nah, jadi itu pesan saya saudara, ayo hari-hari ini apapun yang menjadi tantangan kita, satu hal saya katakan, jangan pernah menyerah kalah. Amin, amin. Ya, kalau teman-teman lihat ada teman yang jatuh, ya yang mulai menyerah, ayo teman-teman bawa, kuatkan. Ya, kunci cuma satu, alami Kristus setiap hari. Itu ya saudara. Kalau kita udah mengalami Kristus, bersyukur Tuhan, ya udahlah, kita kan EPP mati pelan-pelan. Ya, saya pikir itu aja saudara. Jadi kita percaya malam ini semua diberkati. Nah saudara, kita mempersembahkan. Nanti sesuai kepada Pak Hedi, ya, karena Pak Sim belum sampai ya. Ya, jadi Pak Sim minta maaf, dia tidak bisa hadir malam hari ini. Ya, Pak Sam sudah sampai. Jadi Sim dan Sam yang telepon saya, dua-duanya ngaku dosa, minta maaf sama saya. Saya berpuji Tuhan, ya adiknya bertobat, kokonya belum sudah. Sim dan Sam. Ya, silakan Pak Hedi, sampaikan pengumuman penting. Black and white ya. Ya.